Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat kimia, semangat terus ya nak ya. Oke, anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana atom itu membentuk ion. Nah, saya lanjutkan, saya akan membahas tentang ikatan ion. Jadi saya harapkan setelah penjelasan saya ini kalian paham apa itu ikatan ion, kemudian kalian paham bagaimana cara membentuk ikatan ion, kemudian kalian bisa menuliskan persamaan reaksi ionisasi. Nah, untuk itu mari kita simak share screen saya ini. Mohon diperhatikan dan jika ada pertanyaan mohon ditanyakan di classroom. Oke. Coba diperhatikan nak ya. Saya akan membahas tentang ikatan ion. Apa sih ikatan ion itu? Jadi ikatan ion itu adalah ikatan antara logam dengan non-logam. Nah, logam itu yang mana sih? Nah, kemarin di beberapa tugas saya suruh menyebutkan kalian logam di dalam sistem periodik unsur. Ya, non-logam, unsur-unsur yang termasuk non-logam di dalam sistem periodik unsur. Gitu kan ya. Nah, singkat saja, logam itu adalah golongan 1A, 2A, 3A, dan semua golongan B atau transisi. Apakah semua golongan 1A, 2A, 3A termasuk logam? Nah, hati-hati ya. Coba kalian lihat sistem periodik unsur kalian. Ya. Kemudian, yang non-logam bagaimana? Iya. Berarti tidak di antara ini, gitu kan ya? Nah, itu adalah non-logam. Jadi kalau ikatan antara logam dengan non-logam itu digabungkan, gitu ya, maka kita sebut dengan ikatan ion. Apakah hanya itu ikatan ion pengertiannya? Enggak ya nak ya, namanya ion. Kita tahu ion itu ada positif, ada negatif. Maka ikatan ion itu adalah ikatan antara ion positif dengan ion negatif. Nah, supaya kita memahami ikatan ion, yuk kita simak persamaan reaksi. Persamaan reaksi. Nah, di sini ada kata-kata sama. Kira-kira apa ya yang harus sama? Nah, sebelum ke persamaan reaksi, saya ingatkan kembali tentang lambang atom atau simbol atom. Di situ ada dua penulisan ya, nak ya. Ada yang hanya satu huruf, ada yang dua huruf. Kalau satu huruf, maka ditulis huruf kapital. Contohnya kalium. Nah, diambil huruf pertamanya, K, maka ditulis huruf kapital. Kalau kalsium atau kalsium, maka diambil dua huruf pertamanya. Maka yang ditulis huruf kapital adalah huruf pertamanya saja, yaitu C. Selanjutnya adalah yang A kecil. Kemudian yang kedua, yang mau saya kenalkan adalah jumlah atom. Jumlah atom, ya. Kita tahu Na ini atom, O ini atom, ya. Na2O, Na2. Maka Na-nya ada berapa, nak? Pinter, Na-nya ada 2. Ya, Na2. Maka ada 2 atom Na. Na2O. Loh, O-nya ada berapa? O-nya ada 1. Gitu ya. Nah, 2 di sini kita sebut dengan indeks. Oke. Saya kasih contoh persamaan reaksi ionisasi. Di sini ada ion Na+, saya reaksikan dengan Cl- akan menghasilkan NaCl. Nah, saya kenalkan lagi. Ion Na+, saya reaksikan dengan Cl-, karena dua ion ini bereaksi, maka kita sebut dengan reaktan. Menghasilkan berarti hasil ya. Maka NaCl ini kita sebut dengan hasil reaksi atau produk. Nah, seperti itu. Bacanya bagaimana? Bacanya adalah satu ion Na+ direaksikan dengan satu ion Cl- akan menghasilkan satu senyawa NaCl atau yang kita sebut dengan garam dapur. Seperti itu ya nak ya. Nah, catatannya tadi saya kan sudah ngomong persamaan, namanya sama. Oh, berarti apanya yang sama? Yang sama adalah yang pertama, jumlah atom reaktan harus sama dengan jumlah atom produk. Jumlah atom reaktan sama dengan jumlah atom produk. Ya, nak ya. Atom kita lihat, atom di reaktan
yaitu Na, itu berjumlah berapa? 1 ya. Kalau di produk, Na-nya 1. Cl-nya kita lihat, Cl di reaktan 1. Cl di produk 1. Oh, sudah mendekati persamaan ini, karena jumlah atomnya sama. Kita cek yuk yang kedua. Jumlah muatan reaktannya harus sama dengan jumlah muatan. Muatan, ya, muatan itu apa sih? Muatan itu yang plus minus ini loh, Nak. Plus minus, Na plus. Aduh. Ya, jadi Na plus Cl min. Na plus dan Cl min. Oke, maaf, laptopnya habis baterainya. Na plus Cl min. Na plus di sini adalah muatan, Cl min. Min ini adalah muatan, maka harus sama dengan produk. Nah, NaCl loh, Bu, nggak ada plus minusnya. Artinya apa? NaCl di sini 0. Yuk kita cek jumlah muatan reaktan dan produknya. Di reaktan plus 1 ditambah min 1 hasilnya berapa? 0 ya. Na di produk muatannya berapa? NaCl 0 ya. Oh, berarti sama. Jumlah muatan reaktan sama dengan jumlah muatan produk. Wes pas. Karena dua syarat ini terpenuhi, maka kita sebut ini persamaan reaksi. Ionisasi dari NaCl atau garam dapur. Nah, contoh lagi. Saya punya ion Ca2+. Saya reaksikan dengan Cl-. Akan menghasilkan apa ya? Nah, misalnya saya hapus dulu. Nah, akan menghasilkan apa? Di sini ya di reaktan, karena yang bereaksi itu adalah Ca dan Cl, maka produknya juga pasti akan mengandung Ca dan Cl juga ya. Nah, kita lihat sekarang Ca-nya ada 2. Ca2+, Ca-nya ada 2. Gitu ya. Cl-nya di sini min 1. Kalau kita lihat muatannya tidak sama, gitu ya. Maka kita samakan dulu. Supaya sama, maka di sini yang Cl min ini harus dikalikan 2. Gitu ya. Jadi 2 ini, nah 2 ini kita sebut dengan koefisien. Apa sih koefisien itu? Koefisien itu 1 untuk semua. Artinya apa? 2 ini bukan hanya pengkali Cl, melainkan juga pengkali muatannya Cl. Jadi di sini Cl-nya ada 2. 2 kali Cl-nya kan 1, jadinya 2. Di reaktan Cl-nya ada 2. Maka di produk juga harus 2. Kasih sebagai indeks 2-nya. Bagaimana dengan yang muatannya? Kita lihat sekarang. CaCl2 nggak ada muatannya, 0 kan ya? Oh, berarti di sini kita lihat 2 plus ditambah 2 kali min 1, min 2. Maka hasilnya berapa? 0 kan? Oh, berarti sama. Oh, berarti ini merupakan persamaan reaksi ionisasi dari CaCl2. Bagaimana dengan contoh lagi Al3+. Saya reaksikan dengan O2-. Kira-kira akan menghasilkan apa ya? Gitu kan? Nah, akan menghasilkan, karena di sini reaktannya ada Al sama O, otomatis di sini juga akan ada kandungan AlO. Ini sudah disajikan Al2O3. Al di reaktan itu cuma 1, Al di produk itu 2. Maka supaya sama, maka di reaktan kalikan 2. Di O, reaktan di O itu 1. Produk O-nya 3, maka dikalikan 3. Kita lihat muatannya, 2 kalikan 3 plus 6. Ditambah 3 kalikan min 2, min 6. 0 ya, Al2O3 juga 0. Nah, ini. Kalau cara cepatnya bagaimana? Saya tulis ulang di sini. Saya kasih cara cepat. Nah, coba diperhatikan ya cara cepatnya biar enak. Jadi cara cepatnya enggak usah nyontoh, tambah kelamaan
banyak dosanya ya. Kita lihat sekarang. Nah, misal di sini ada Al13 saya reaksikan dengan O2-, maka pasti produknya akan mengandung Al dan O ya. Kemudian di sini coba kamu lihat, di sini Al-nya 3 ya, Nak ya. Kamu kasihkan ke O sebagai indeks. Kasihkan ke O sebagai indeks 3. Nah, gitu. Kamu perhatikan O-nya di sini 2 ya, Nak ya. Kasihkan ke Al sebagai indeks 2. Kalau sudah seperti ini, jumlah atomnya sekarang. Nah, Al di sini ada 2. Al di sini, jumlah atomnya Al direakan 1 kalikan 2. Atom di O ada 3. Maka di sini kalikan 3. Nah, seperti itu. Agar lebih paham, kalian kerjakan nomor 3, 4, dan 5. Kumpulkan di Classroom, jangan lupa absen. Di situ ada kolom pertanyaan yang judulnya adalah absen, maka kalian harus absen dulu. Ya, absen dulu, kemudian sebut nama, nomor absen, baru kamu kerjakan ini dicatat, kemudian contoh soalnya dikerjakan. Ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada